Nah, teman-teman, ini adalah tanaman cabai yang kita tanam di polybag ukuran 20 ya. Nah, ini usianya 55 hari ya. 50 hari sudah panen satu kali kemarin, di 2 hari kemarin. Dan ini menjelang panen kedua. Bisa dilihat subur banget. Ini buah-buah baru yang akan kita panen. Ini untuk tingginya kurang lebih 50 cm ya, kurang bahkan sekitar 40-an lah, 40 lebih ya, 40 cm. Jadi tidak perlu tinggi, tidak perlu besar, polybag besar, cukup dengan polybag 20 kita sudah menghasilkan tanaman cabai yang lumayan lah. Satu kali panen bisa dihitung ya, puluhan cabai bisa kita petik. Tapi memang idealnya adalah di polybag 40 ya, rekomendasinya seperti itu. Tapi intinya di polybag 20 pun support jika pupuknya baik, perawatannya baik ya, karena bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, cabainya ini tidak ada masalah, berbuah semua. Apalagi yang ini cuma satu jengkal lebih ya. Jadi tapi buahnya, lihat buahnya ini sangat banyak dan masih berbunga juga. Nah, mayoritas tidak sampai setengah meter untuk polybag 20 ini ya. Jadi tanaman cabai yang ditanam di polybag 20 tidak sampai setengah meter, tapi berbuah sangat subur lah. Ini sudah kita panen satu kali, ini menjelang panen kedua berarti. Nah, makanya dia sudah mulai berbunga lagi ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini cabai-cabainya semua berbuah, tidak ada yang tidak berbuah. Nah, untuk penyakitnya sendiri relatif aman, bisa kita kendalikan ya. Ini cabainya juga lumayan bagus-bagus ya, hijau pekat. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa tanaman cabai di Saung Cerdas Tangkas ini cukup berhasil ya. Kenapa saya bilang cukup berhasil? Karena tingkat kematian, tingkat hama sedikit berkurang atau bahkan tidak ada ya. Jadi intinya si daya tahan cabai itu sendiri bisa menahan serangan hama yang ada. Nah, untuk proses pemupukan seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, untuk tanaman cabai yang berada di polybag 20 ini metodenya menggunakan simple metode atau bukan pupuk komplit ya, tapi menggunakan kurang lebih 5 pupuk sampai dengan kepanen ya. Nah, teman-teman yang ingin bertanya pupuknya apa saja, perawatannya seperti apa, silahkan komen, nanti akan saya jawab satu persatu ya. Intinya untuk teman-teman yang ingin menanam cabai di rumah ya, mungkin idealnya untuk tanaman cabai polybag mini ini atau polybag kecil ini bukan untuk skala bisnis ya, tapi lebih ke skala rumahan di dapur atau buat ibu-ibu ya. Cukup lah untuk masak-masak di dapur. Tapi kalau untuk bisnis, untuk menjual, saya kurang merekomendasikan untuk ditanam di polybag 20. Tapi teman-teman bisa lihat hasil dari tanaman cabai di Saung Cerdas Tangkas di polybag 40 itu sangat maksimal, buahnya lebat, pohonnya juga rimbun, rumpun ya, sehingga menghasilkan buah yang banyak melimpah. Nah, itu recommended untuk bercocok tanam cabai di skala bisnis ya. Tapi untuk skala rumahan seperti yang teman-teman lihat, ini sudah cukup lah di dapur masing-masing punya 5 pot saja atau 5 polybag saja, ini sudah bisa mengcover kebutuhan untuk memasak di dapur ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk penjelasannya ya. Tapi saya tidak melarang untuk tidak digunakan polybag 20, tapi lebih ke pembagiannya. Jika digunakan untuk bisnis atau dijual, lebih baik gunakan polybag 40. Tapi jika untuk skala rumahan silahkan di polybag 20, tidak apa-apa, karena posisinya akan mempengaruhi ya. Satu, akarnya dia tidak akan
maksimal. Dua, dari sisi pohon dia tidak akan tinggi, terus dari sisi kerumpunan juga ya seperti inilah maksimalnya ya di usia 55 hari. Tapi kalau untuk polybag 40, nah kita lihat yang polybag 40. Nah ini ya teman-teman bisa lihat yang polybag 40 ini juga sama, sudah kita panen 2 hari yang lalu. Nah cuman ini masih rutin berbuah ya. Targetnya seluruh tanaman cabai di Saung Cerdas Tangkas ini harus tembus 10 sampai 15 kali panen ya. Nah ada perbedaan juga, kenapa di polybag 40 ini bisa serumpun ini dan sesubur ini, karena metodenya beda dengan yang tadi. Kalau yang ini pupuknya komplit ya, dari A sampai Z ada, kalsium, nitrat, sulfat, semua jenis pupuk yang memang diperuntukkan untuk tanaman cabai saya pakai. Yang tren ya, yang paling sering digunakan oleh petani-petani. Pengaplikasiannya berdasarkan usia tanaman. Jadi dari 1 sampai 10 hari kita harus berikan pupuk itu apa. Terus selanjutnya sampai dengan usia 100 hari nanti. Tapi untuk tanaman cabai ini usianya baru 80 sekian hari ya. Nah, tetapi udah kita panen 1 kali. Dan ini nanti panen kedua ya, semingguan lagi lah. Semingguan lagi kita akan panen yang kedua kalinya ya. Nah teman-teman bisa bandingkan ya, polybag 40 yang di depan sini dengan tadi yang 20 itu jauh berbeda. Dari sisi pohon contohnya, dari sisi pohon dia bisa menghasilkan pohon yang sangat-sangat rumpun, tingginya sekitar 60-70 cm ya kan. Terus lebar dari sini ke sana, lebar rumpunnya ya itu hampir sama dengan tingginya, jadi 80 sampai 1 meter. Nah artinya akar itu mempengaruhi ya, jadi media polybag juga mempengaruhi selain pupuk ya. Nah bisa teman-teman lihat setelah kita panen 2 hari yang lalu, dia mulai bertumbuh bunga lagi untuk menghasilkan buah-buah yang baru ya. Jadi pada dasarnya ketika kita menanam cabai, perhatikan media polybag kalau kita menggunakan polybag, media tanah kalau kita menggunakan tanah, terus olah lahan, olah tanah ataupun olah medianya yang juga harus diperhatikan. Baru masuk ke fase pengaplikasian pupuk yang baik, yang memang itu perlu kita perhatikan juga. Jadi ada banyak cara untuk menghasilkan cabai terbaik. Nah tinggal step by stepnya teman-teman pelajari ya. Nanti kita bisa belajar bareng. Teman-teman yang memang mau belajar saya welcome ya, karena saya pun masih belajar. Silahkan datang ke Saung Cerdas Tangkas, kita belajar bercocok tanam khususnya di tanaman cabai ya. Nah untuk tanaman cabai ini jujur saya tidak jual belikan ya untuk saat ini, karena ini fase analisis. Jadi kemarin panen pertama pun saya bagikan ke tetangga-tetangga, saudara-saudara, jadi supaya lebih berkah ya. Nah ini teman-teman, review kita hari ini di 26 Maret 2025 sambil ngabuburit ya. Jadi intinya seperti video saya di awal, polybag 20 cocok untuk skala rumahan atau untuk mandiri ya, bukan untuk bisnis, karena dia akan menghasilkan buah yang tidak begitu maksimal. Meskipun ya lumayan lah untuk skala dapur ya, cukup lah untuk bikin sambal, untuk bikin rendang ya. Tapi untuk skala bisnis saya tidak merekomendasikan. Jadi itu ya teman-temanku yang baik hati, jangan lupa bantu di support untuk channel ini agar terus berkembang. Terima kasih semuanya. Selamat ngabuburit, selamat berbuka puasa nanti, selamat sore semua.